Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisah dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Melalui aktivitas jasmani, anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosional, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagainya. Aktivitas jasmani untuk pendidikan jasmani ini dapat melalui olahraga atau non-olahraga. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya. Hubungan dari perkembangan tubuh fisik dan pikiran dan jiwanya. Fokusnya pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dalam manusia, itulah yang menjadikannya unik. Tidak ada bidang tanggal lainnya seperti pendidikan jasmani yang berkepentingan dengan perkembangan total manusia. Karena hasil-hasil kependidikan dari pendidikan jasmani tidak hanya terbatas pada manfaat penyempurnaan fisik atau tubuh semata. Definisi pendidikan jasmani tidak hanya menunjuk pada pengertian tradisional dari aktivitas fisik. Kita harus melihat istilah pendidikan jasmani pada bidang yang lebih luas dan lebih abstrak, sebagai suatu proses membentuk kualitas pikiran dan juga tubuh anak. Pendidikan jasmani juga merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program dari sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk, tapi pendidikan jasmani adalah bagian penting dari pendidikan. Melalui pendidikan jasmani yang diarahkan dengan baik, anak-anak akan mengembangkan keterampilannya dalam olahraga dan berguna bagi pengisian waktu senggang, terlibat dalam aktivitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan mental anak tersebut. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu. Sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, ciri-ciri pelatih olahraga ke dalam proses pembelajaran yakni yang sering terjadi pada pembelajaran pendidikan olahraga adalah bahwa guru kurang memerhatikan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jika peserta didik harus belajar bermain bola voli, mereka belajar keterampilan teknis bola voli secara langsung. Teknik-teknik dasar dalam pelajaran demikian lebih ditekankan dengan cara penyajian materi pelajaran dengan pendekatan drilling, atau dengan kata lain tahapan penyajian tugas gerak yang disesuaikan dengan kemampuan anak kurang diperhatikan guru. Guru demikian akan berkata, kalau perlu tidak usah ada pentahapan, karena anak akan dapat mempelajarinya secara langsung. Beri mereka bola dan instruksikan anak supaya bermain langsung. Anak yang sudah terampil mestinya dapat menjadi contoh, dan anak yang belum terampil belajar dari mengamati demonstrasi guru atau temannya yang sudah mahir tadi. Untuk pengajaran model seperti ini ada ungkapan, kalau Anda ingin anak belajar renang, lempar mereka ke kolam yang paling dalam dan mereka akan bisa sendiri. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi dan tingkah laku kesehatan. Menurut Budioro, pendidikan kesehatan memotivasi seorang untuk menerima informasi kesehatan dan berbuat sesuai dengan informasi tersebut agar mereka menjadi lebih tahu dan lebih sehat.
Pendidikan kesehatan juga merupakan proses belajar. Dalam hal ini, berarti terjadi proses perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih baik pada diri individu. Sedangkan menurut Purwanto, pada kelompok masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu dan tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri menjadi mampu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi yakni fisik, mental, sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Tujuan pendidikan kesehatan menurut WHO yang dikutip oleh Noto Atmojo, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit, mempertahankan derajat kesehatan yang sudah ada, memaksimalkan fungsi dan peran pasien selama sakit, serta membantu pasien dan keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan. Secara umum, tujuan dari pendidikan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Tujuan ini dapat diperinci lebih lanjut menjadi kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat, menolong individu agar mampu secara mandiri mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat, serta mendorong mengembangkan dan menggunakan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada.